فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. الرحيم. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Berarti kita masih di muka surat 23. Wa minha ma dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala min nasrihi li Lutin alaihi salam. Di antaranya yaitu apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya ujian dan cabaran itu akan mendatangkan pertolongan adalah cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pertolongannya kepada Nabi Lut alaihi salam. Ba'da an kadzabahu qaumuh, setelah beliau didustakan oleh kaumnya. Baik, dan ini memang apa? Insya Allah tambahan pahala banyak didapatkan oleh Nabi Lut, yang mana beliau menentang homoseksual, tapi justru yang terkenal di kitab-kitab homoseksual itu justru nisbatnya adalah seakan-akan menjadi nama beliau. Maka jarang sekali kaum muslimin yang memakai nama beliau. Nama nabi-nabi yang lain dipakai, tapi untuk Nabi Lut ini jarang, karena justru na'udzubillah memang yang dipopulerkan amalan itu justru dinamakan sebagai Lutiyah, padahal jelas Nabi Lut menentang itu. Gimana dinamakan Lutiyah? Makanya sebagian ulama mengatakan ini istilah yang tidak boleh dipakai. Ini nabi yang mulia. Sementara amalan tadi amalan yang mendatangkan azab, dan Nabi Lut menentang. Gimana kalian mengatakan orang ini luti, orang ini melakukan lutiyah? Sementara dalam Quran wal hadis tidak ada amalan itu dinamakan sebagai lutiyah. Tapi kalau dalam hadis sekitar apa? Amalah qaumi Lut, amalan yang dilakukan kaum Lut. Kaum Lut memang apa? Musuhnya Nabi Lut. Adapun Syekh Yahya beliau mengatakan bahwasanya ketika para fuqaha itu mengatakan orang ini luti atau amal, yaitu apa? Perbuatannya itu lutiyah, bukan nisbatnya kepada Nabi Lut, tapi dari lato ya lutu, yaitu apa? Apa istilahnya itu? Yaitu laki-laki menaiki laki-laki yang lain. Tapi tetap saja itu adalah apa? Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan penamaan itu, karena itu adalah nama Nabi Lut. Bagaimana kemudian amalan itu menjadi apa? Yaun nisbah disandarkan kepada Nabi Lut. Baik, ini memang apa? Cabaran untuk beliau, dan insya Allah ini menambah pahala beliau. Justru amalan yang sangat beliau tentang, malah nisbatnya jadi ke situ. Makanya jarang orang mau menamakan anaknya itu dengan nama ini, karena apa? Orang jadi akan mengingat yang buruk-buruk. Na'udzubillah. Padahal ini nabi yang sangat mulia, yang menentang kebatilan itu. Dan beliau termasuk nabi yang terang-terangan menentang kebatilan, walaupun ditentang, walaupun diancam. Beliau bicara terang-terangan, sebagaimana telah Anda sebutkan dalam kitab yang lain. Walaupun diancam, beliau tetap mengingkari terang-terangan di hadapan kaumnya. Dan sebagian teman, Anda ingat dia dari Perancis, dia karena merasa cemburu karena sikap Nabi, karena apa yang dialami Nabi Lut ini, orang jadi meninggalkan nama beliau. Hampir di seluruh dunia orang tak ada yang mau pakai nama beliau, nama Nabi yang lain mau. Maka dia terang-terangan ketika hijrah ke agama Islam, dia menamakan diri sebagai Lut. Yaitu apa? Anaknya, yaitu apa? Dia masuk Islam, kemudian dia setelah punya anak, sengaja anaknya dinamakan Lut, dan dia kunyahnya Abu Lut, untuk mempopulerkan nama Nabi yang baik ini, yang orang menjauh dari itu. Yang ini adalah musibah. Bagaimana malah nisbatnya ke beliau? Luti, yaknya ini yak nisbah. Jelas Lut itu nama Nabi, tak boleh dinisbatkan amalan busuk itu ke beliau. Sebagian ulama mengarang buku mengatakan tak boleh menamakan amalan yang sangat busuk itu dengan apa? Luti, karena ini nama Nabi. Baik. Kemudian kita sebutkan di sini, beliau menyebutkan di sini biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim
Tatkala para utusan kami datang kepada Lut, dia merasa susah dengan ketibaan mereka, tersusahkan si A, yaitu apa? Ini mughayyarus sighah wazan fu'ila. Wa dhaqa bihim zar'a, dan beliau merasa sesak hati. Wa qala hadza yaumun asib, beliau mengatakan ini adalah hari yang sangat susah, yang sangat menyusahkan. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, dan datanglah kaumnya yuhra'un, yaitu apa? Dihasung dengan sangat kuat. Seakan-akan memang ada yang menghasung, yang menolak mereka dari belakang. Makanya dengan pola mughayyarus sighah, yuhra'un, seperti ditolak dari belakang, tergesa-gesa datang ke rumah Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelum itu memang mereka biasa melakukan keburukan-keburukan. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum, maka Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, itu anak-anak perempuanku, mereka lebih suci untuk kalian. Fattaqullah wa la tuhzuni fi dhaifi, maka bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian hinakan saya dalam masalah tamu saya. Alaisa minkum rajulun rasyid, apakah tidak ada dari kalian seorang lelaki yang lurus pikirannya? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq, maka mereka mengatakan, sungguh engkau telah tahu wahai Lut, bahwasanya kami tidak punya hak apa-apa terhadap anak-anak perempuanmu. Ini nanti akan dijelaskan insyaallah. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sesungguhnya engkau benar-benar tahu apa yang kami inginkan. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, Nabi Lut mengatakan, seandainya saya punya kekuatan untuk menghadapi kalian, atau saya bernaung kepada penopang yang sangat kuat, yaitu kabilah yang sangat kuat. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika la yasilu ilaik, mereka, ini domirnya pindah tanpa menyebutkan isim dohir yang terdekat, tapi justru apa? Isim dohir yang paling jauh, paling atas tadi, rusuluna. Para malaikat, para utusan mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Rabbmu. La yasilu ilaik, mereka, yaitu kaum Lut, tidak akan sampai kepadamu, tidak akan mampu membahayakan engkau. Fa asri bi ahlik, maka berjalanlah engkau di waktu malam membawa keluargamu. Asri, berjalan di waktu malam. Biqita'im minal lail, diperkuat lagi dengan apa? Jar majrur yang menunjukkan itu, di suatu potongan malam, atau apa? Di beberapa potongan malam, karena namanya persiapan, mungkin perlu waktu yang agak panjang di malam itu juga, tapi entah di awalnya atau di pertengahan atau di akhir. Tapi apa? Jangan lambat-lambat. Wala yaltafit minkum ahad, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menoleh, illam ra'atak, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya apa yang menimpa kaum itu akan menimpa dia juga. Inna mau'idahumus subh, sesungguhnya waktu yang dijanjikan untuk mereka adalah waktu pagi. Waktu untuk apa? Istiqsal, untuk pemusnahan. Alaisa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Baik, boleh jadi apa? Waktunya memang ini sudah apa? Mulai tengah malam. Subuh sudah tak jauh lagi. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, tatkala datang urusan kami. Amr bukan lagi maksudnya adalah risalah di sini, tapi amr di sini maksudnya adalah apa? Keputusan azab, kalimatul azab. Tatkala telah datang keputusan azab dari kami jadikan bagian atas dari bumi itu menjadi bagian bawah, yaitu kami balikkan negeri mereka. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka, kami hujani negeri itu dengan bebatuan yang terbuat dari sijil, kerikil menurut sebagian penafsiran. Jadi asalnya memang sijil artinya kerikil, cuma yang
lain berdasarkan ayat yang lain, yaitu dia adalah tanah liat yang dibakar. Mangdud yaitu yang disusun, yaitu bersusun, seakan-akan apa? Mutiara yang berjatuhan susul menyusul. Bukan hanya banyak batu seketika, tapi apa? Banyak batu yang bersusul-susulan. Setelah ini datang, lalu datang yang berikutnya dan berikutnya. Ini mangdud, tersusun-susun. Musawwamatan 'inda rabbik, telah diberi tanda di sisi Rabbmu. Menurut sebagian penafsiran, maksudnya adalah batu itu sudah ada tandanya. Batu ini untuk si fulan, batu ini untuk si fulan. Tak mungkin ternyata apa? Meleset ke orang lain atau sama sekali tak menimpa. Batu itu sudah ditentukan. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Sesungguhnya negeri kaum Lut itu tidaklah jauh dari negeri orang-orang yang zalim ini, yaitu apa? Orang Makkah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Cerita ini tentunya terkait dengan kedatangan para utusan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang waktu itu negerinya juga tidak jauh dari negeri Sodom. Ibrahim di Haran, tempat yang ribuan tahun kemudian akan lahir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Imamul Hunafa, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam tinggalnya di Haran dengan istrinya yaitu Sarah. Kemudian apa? Ketika mereka sudah sangat tua, didatangi oleh para utusan. Menurut jumhur mufassirin, utusannya yaitu apa? Jibril, Mikail dan Israfil, memberikan kabar gembira tentang apa? Lahirnya anak. Kabar gembira berupa kehidupan. Dan memang ini sesuai. 3 orang utusan tadi semuanya terkait dengan kehidupan. Jibril, kehidupan hati, yaitu membawa wahyu. Mikail, yaitu kehidupan bumi, yaitu mengurusi rezeki dan hujan. Israfil, ini kehidupan kedua nanti yang kekal, yaitu apa? Peniupan trompet. Nah, setelah urusan itu selesai dengan cerita yang ma'ruf dalam Quran, lalu yang berikutnya ini, walamma ja'at rusuluna Lut, tatkala para utusan kami tadi mendatangi Lut, yaitu apa? Pergi ke negeri Sodom, sama dia di Syam juga. Mendatangi Lut, si abihim, dia tersusahkan dengan ketibaan mereka. Insya Allah para tamu itu mendatangkan berkah, tetapi Nabi Lut paham bahwasanya nanti beliau harus melindungi, beliau wajib melindungi para tamu ketika diganggu oleh kaum yang busuk di penduduk Sodom itu, di negeri Sodom itu. Makanya beliau merasa susah dengan itu, tak tega dengan kaumnya itu, tak tega dengan apa? Tamunya itu. Wa dhaqa bihim zar'a, dan dada beliau merasa sempit memikirkan kaum tersebut, memikirkan tamu-tamu tersebut, disebabkan oleh ketibaan tamu tersebut. Kalau dalam cerita Israel dikatakan apa? Mereka datang dengan wajah yang paling handsome sebagai cabaran untuk kaum itu. Wa qala hadza yaumun asib. Nabi Nuh mengatakan ini adalah hari yang sangat menyusahkan. Untuk di syariat kita, Rasulullah mengatakan la tasubud dahr, jangan kalian mencaci masa. Tetapi boleh jadi untuk syariat Nabi Lut ini memang boleh ketika memang sudah sesusah itu. Ini hari yang menyusahkan. Bukan maksudnya mencaci hari, tapi apa? Hari ini memang betul-betul situasi beliau sangat susah. Dan boleh juga asib wazan fa'il bimakna maf'ul, yaitu maksud, yaitu hari yang hari yang tertimpa kesusahan. Nah, ini lebih selamat, yaitu beliau tidak mencaci hari, tapi bahkan seakan-akan merasa kasihan dengan hari itu. Hari ini akan mengalami berbagai kesusahan, walaupun yang susah bukan harinya, tapi apa? Nabi Lut. Asib ini kesusahan yang sangat berat. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, kaumnya mendatanginya. Yuhra'un, seakan-akan mereka itu ditolak dari belakang, tertolak dengan cepat. Disebutkan oleh para mufassirun dan boleh dikatakan semua ahli tafsir menyatakan, yaitu apa? Istri Lut yang memberikan kabar gembira ya, kabar kepada mereka tentang kedatangan tamu yang paling handsome dan sebagainya. Semua mufassirun menyebutkan itu. Yang ana dapatkan
Sehingga apa? Mereka betul-betul sangat tertolak dari belakang, tertolak untuk apa? Maju mendatangi Nabi Lut untuk berbuat busuk kepada tamu-tamu yang malang itu, walaupun malah nanti tamunya yang mengalahkan mereka semua. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at wa huwa haliyah. Dalam keadaan sebelum ini, sebelum kedatangan mereka itu, mereka biasa melakukan keburukan-keburukan, yaitu homoseksual, yang telah dibahas di dalam yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, yang belum pernah didahului oleh alam semesta perbuatan itu. Mereka sebagai pelopor kebatilan itu yang pertama. Qala ya qaumi haula'i banati. Mereka, maka Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, takdirnya ada ya qaumi. Mereka adalah, yaitu mereka anak-anakku, anak-anak perempuanku, mereka lebih suci untuk kalian. Maksudnya bukan Nabi Lut kemudian apa? Memberikan anak-anaknya untuk dizinai, naudzubillah, demi apa? Menyelamatkan tamu, bukan itu. Dan itu bukan fikih yang betul. Tetapi dijelaskan oleh para mufassirin, ini adalah adab yang bagus dan peringatan yang halus dari Nabi Lut. Tatkala beliau adalah nabi di kaum itu, maka beliau adalah bapak mereka. Maka seluruh wanita yang ada di situ posisinya adalah sebagai anak perempuan beliau. Makanya para mufassirun mengatakan, yaitu kalian sudah punya istri, para perempuan, maka hendaknya kalian kalau bersyahwat datangi istri kalian. Ya, inilah yang dimaksudkan sebagai banati. Sebagaimana kalian adalah anak-anak laki-lakiku, maka para istri kalian adalah anak perempuanku. Kalau kalian punya syahwat, datangi mereka. Hunna atharu lakum. Mereka lebih suci untuk kalian. Maksudnya adalah hunna tahiratun lakum. Walaupun ini wazannya wazan af'al tafdil, tapi dijelaskan oleh para mufassirin bahwasanya di sini tidak ada pola tafdil, yaitu tidaklah maksudnya berzina suci, tapi mendatangi istri lebih suci, bukan itu. Tapi ini wazan af'al, tapi maksudnya adalah kembali ke isim fa'ilnya, hunna tahiratun lakum. Mereka suci untuk kalian. Yang ini sama sekali tidak suci. Atau kalaupun dari sudut pandang kalian perbuatan ini bersih-bersih saja, walaupun perbuatan yang sangat najis, maka mendatangi istri kalian, wanita yang sah untuk kalian, itu lebih suci. Intinya adalah apa? Nabi Lut berusaha melarang mereka dari kebatilan itu. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Ini isyarat Allah mengawasi kalian. Boleh jadi sebentar lagi azab akan menimpa kalian, maka lindungi diri kalian dari azab Allah dengan berhenti dari kemaksiatan tersebut. Wala tuhzuni fi dhaifi, dan jangan kalian menghinakan saya disebabkan oleh tamu-tamu saya ini. Baik, ini larangan yang berikutnya, bahwasanya kalau ada kemaksiatan di rumah dan tuan rumah yaitu apa? Sementara dan itu kalau ada kemaksiatan di suatu rumah, hakikatnya itu akan menghinakan tuan rumah di situ. Sama saja dia ridho ataupun dia menentang kemaksiatan di situ, hakikatnya membuat dia terhina. Kalau dia mengingkari, dia tidak dosa, dia sudah mengingkari. Tapi kalaupun dia mengingkari dan tetap itu terjadi walaupun tidak dosa, tetap saja itu sama aja dengan apa? Menghina dia. Ini saya tuan rumah di sini, bagaimana kalian berani berbuat seperti ini? Ini menghina saya. Gimana nanti tamunya pulang ke rumah mereka lalu bercerita, ini saya datang bertamu ternyata dihinakan di tuan rumah itu, dan seterusnya. Alaysa minkum rajulun rasyid, apakah tidak ada dari kalian lelaki yang pikirannya lurus, yang berpikir lurus? Ini isyarat bahwasanya pemikiran yang lurus akan menghalangi pelakunya dari berbuat maksiat, akan menghalangi pemiliknya dari kebatilan-kebatilan. Namanya rasyid, yaitu apa? Orang yang lurus terbimbing, tidak pergi ke tempat kemaksiatan, tidak berbuat kebatilan. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.